Dengan seizin dan bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa, hamba memohon api abadi yang murni dari Tuhan untuk melindungi kami semua dalam prosesi pembuatan video YouTube, bahkan dalam prosesi pemurnian benda-benda pusaka leluhur. Semoga semua Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya, para subscriber dan para penonton semuanya. Kali ini saya untuk menjawab beberapa video saya itu ada pertanyaan bagaimana cara memurnikan benda pusaka, keris, kemudian tombak, tosan aji, intinya semuanya, batu dan sebagainya. Nah, di sini saya ada beberapa dari teman itu mengirimkan benda pusakanya dengan tujuan adalah untuk dimurnikan. Kenapa perlu dimurnikan? Yang pertama adalah ketika dulu para empuh, beliau-beliau leluhur-leluhur kita ini yang sangat luar biasa membuat tosan aji ini tentunya punya maksud. Biasanya membuat benda pusaka, kemudian contohnya keris nanti kemudian dikasih mintakan energi dari Tuhan, kemudian dimasukkan ke situ. Nah, itu kalau di zaman, setahu saya sejarah zaman Majapahit, semuanya energi yang keris-keris lama itu adalah murni. Namun ke belakang sini arahnya sudah beda, jadi keris-keris ini malah berisi kodam dan sebagainya. Kodam itu datangnya dari mana? Tentunya pemahaman kodam atau makhluk itu juga gini. Jadi makhluk itu juga ingin beramal. Nah, ketika makhluk beramal dan misalnya di rumah Anda ada sebuah pusaka atau keris peninggalan leluhur, kemudian ini bisa jadi tempat mereka karena mereka juga ingin beramal. Biasanya kan kalau pusaka gini memiliki gitu sendiri, pamor dan sebagainya. Kalau saya terus terang saya tidak mengerti karena saya belum mempelajari tentang hal-hal istilah filosofi dan sebagainya. Tapi yang saya tahu adalah orang dulu memiliki ini misalnya untuk kerejekenan, untuk rezeki dan sebagainya. Nah, nanti akan dibuatkan pamor seperti itu, bentuknya seperti apa dan sebagainya. Kemudian kalau isian itu dia akan masuk, makhluk itu akan masuk, jadi energi itu akan masuk dan akan dihuni oleh makhluk. Misalnya untuk kewibawaan gitu ya, keris ini nanti ketika dipakai atau dipasang di rumah, nanti orangnya ini jadi wibawa dan sebagainya. Itu dari mana? Kalau bukan murni tentunya adalah itu karena ada makhluknya yang ikut seolah-olah menjadikan orang ini berwibawa dan sebagainya. Ini yang sangat berbahaya. Jadi kalau keris yang lama-lama dulu itu semuanya murni dan energinya murni. Kalau yang ini ya, ini isian ya, sebenarnya ada beberapa yang murni, tapi saya amati ini ada kodamnya, ini lumayan juga ya. Jadi ini nanti kodam ini kan tujuannya juga ingin beramal. Para makhluk ini juga ingin beramal, membantu. Nah, kalau sudah beramal, maka para makhluk ini nanti akan mendapatkan pahala. Nah, pahala ini untuk apa? Untuk pergi atau kelak pergi ke tempat yang lebih baik. Nah, kalau saya pribadi, kodamnya saya akan berangkatkan ke tempat yang lebih baik.
kemudian kerisnya ini akan saya murnikan atas seizin dan bantuan Tuhan. Kembali lagi di sini saya bukan apa-apa, saya hanya manusia lemah. Tanpa seizin dan bantuan Tuhan yang Maha Kuasa, saya tidak akan mampu untuk memurnikan ini. Karena ini kalau empu-empu zaman dulu, zaman Majapahit dulu, ini ilmu tinggi ya, luar biasa. Saya tidak ngerti kenapa saya berani istilahnya mencoba ini, dan tentunya ini tujuan saya adalah baik. Kebanyakan kan para pusaka, keris dan sebagainya itu dibuang di kali atau di larung gitu ya, biasanya mengganggu rumah dan sebagainya. Saran saya kalau teman-teman ingin beramal, artinya kan kalau ada makhluknya itu kan kasihan juga, mereka juga makhluk Tuhan. Jadi sebaiknya jangan dibuang, nanti kirim saja ke saya, bisa lebih bermanfaat. Yang pertama manfaatnya adalah Anda tidak menanggung resiko, di mana Anda membuang ke kali dan sebagainya itu resiko. Nanti kodamnya bisa ngejar Anda dan akan mengganggu ya, pastinya, karena dia kan istilahnya tujuannya baik kok malah istilahnya disia-siakan atau dibuang. Jadi di sini saya juga mempersilahkan bagi teman-teman yang tidak sanggup merawat benda-benda pusaka leluhur, silahkan kalau mau dikirimkan ke saya. Nanti ada beberapa keris, nanti yang Anda misalnya ada banyak, nanti satu saja yang Anda ini untuk dimurnikan dan sebagainya. Dan ini nanti semua makhluknya ini akan saya berangkatkan dulu ke tempat yang lebih baik. Kurang lebihnya seperti itu. Saya akan memulai prosesi ya, karena ini sudah mulai kontraksi ya. Ini barang-barang ini sudah datang ke saya, jadi sesuai janji saya harus berangkatkan ke tempat yang lebih baik, dan saya akan murnikan dan akan menjadi energi murni yang tanpa batas dari Tuhan. Mohon izin, dengan seizin dan bantuan Tuhan yang Maha Kuasa, hamba-Mu akan memulai prosesi pemberangkatan para makhluk kodam-kodam yang ada dalam benda-benda pusaka ini. Tuhan, hamba-Mu memohon izin dan bantuan-Mu, semoga semua. Baik, selama prosesi mungkin saya tidak banyak bicara ya, karena saya akan fokus dulu ke sini. Saya akan memulai ya. Ya, kita amati dulu. Ini apa namanya? Kayunya ini kayu cendana ya. Ini kayu cendana ini mahal ini. Kalau teman-teman tahu apa namanya, ini rangka ya atau wadahnya ini aja di luaran mahal ini. Kalau yang asli cendana kayak gini bisa sampai 2 juta 3 juta untuk kayunya saja. Kita belum tahu lihat isinya ya. Baik, dengan seizin dan bantuan Tuhan yang Maha Kuasa, hamba-Mu memohon izin, semoga semua ya. Oke, ini saya amati dulu ya. Ini kalau setahu saya ini lok 1 2 3, ini lok 3 ya. Ini energinya sangat kuat. Ini energinya sangat kuat, tapi sesuai janji saya akan berangkatkan dulu. Nah, ini korosi ya. Ini sudah korosi, jadi dari besinya aja sudah dulu tidak setipis ini pastinya. Ini karena terlalu lama dan sudah tidak terawat ya. Jadi ini akhirnya mungkin dulu segini, akhirnya menipis karena terlalu lamanya. Ini mungkin
puluhan tahun lebih ya, mungkin hampir ratusan tahun ini saya tidak terlalu paham tentang bentuk pamor dan sebagainya. Namun saya hanya mengetahui. Baik, saya akan mulai prosesinya saja ya, karena sudah mulai sudah saatnya ini. Saya akan prosesi satu persatu. Dengan seizin dan bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, hamba-Mu memohon izin dan bantuan-Mu, di mana benda pusaka yang saya pegang ini berenergi dan berkodam. Dengan seizin dan bantuan-Mu ya Tuhan, hamba-Mu akan melakukan prosesi pemberangkatan. Dengan seizin dan bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya perintahkan kalian semua, para energi dan para makhluk-makhluk kodam yang ada dalam benda pusaka yang saya pegang ini. Dengan seizin dan bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya akan berangkatkan kalian ke tempat yang lebih baik. Semoga semua makhluk berbahagia, 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 semoga semua. Kan saya amati dulu ya. Dengan seizin dan bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa, hamba mau melihat makhluk atau kodamnya sudah saya berangkatkan, jadi ini sudah tinggal antikannya saja ya, jadi keris sejarah gitu aja. Ini asli, ini sudah ratusan tahun ini mungkin ya, saya tidak tahu namanya, nanti teman-teman yang ahli-ahli keris ini nanti yang tak lebih tahu. Baik, saya sesuai janji saya akan murnikan ini. Oh, ini juga ada sesuatu ya. Bentar. Dengan seizin dan bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya berangkatkan semua makhluk yang ada dalam rangka ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Saya berangkatkan kalian ke tempat yang lebih baik. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua Dah aman ya. Ini sudah jadi biasa ini. Sekarang saya akan menjadikan murni. Dengan seizin dan bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa, hamba memohon api abadi yang murni dari Tuhan yang dahsyat untuk memurnikan dan membakar benda pusaka ini menjadi murni tanpa batas. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya Tuhan, hamba-Mu memohon api abadi yang dahsyat tanpa batas. Semoga semua dengan seizin dan bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa, hamba mau melihat 5 km 100 km muncullah yang sebenarnya. Semoga terima kasih. Clear ya, ini sudah murni, ini energi murni dan pastinya akan kembali ke fungsinya, dimana dulu para empu-empu, para sesepuh leluhur kita memiliki keris ini dengan energi murni yang dahsyat. Jadi ini sudah
sangat dahsyat ini, dan tidak ada kodamnya ya. Ini karena ini sudah murni dan terproteksi, sehingga justru menjadi kembali ke fungsinya. Nah, ini luar biasa, ini tidak mudah ya urusan sama gaib tentang hal-hal ini. Ini tadi saya buka, kalau teman-teman bisa lihat dengan mata ketiga dan menyaksikan, ini tadi ada beberapa makhluknya ya. Bahkan ternyata bukan di kerisnya saja, tapi sampai ke wadahnya. Oke, ini clear ya. Nih sangat bagus sekali. Saya masukkan ya. Oke, terima kasih. Ini salah satu dulu, nanti ini ada beberapa, nanti supaya tidak panjang, nanti saya akan bikin video lagi karena saya harus istirahat juga. Ini menggunakan power yang besar juga ya teman-temannya. Ini yang sudah clear saya taruh bawah pun tidak ada masalah, tidak perlu disembah-sembah, tidak perlu di ini, tapi kita bisa tempel ditaruh tempat dan sebagainya gitu. Ini sudah ini ya, misalnya dikasih paku atau buat hiasan, ini energinya udah luar biasa dan nggak akan mengganggu gitu. Jadi mau dipakai, mau dibuat hiasan, ini tinggal merawat warisan leluhur, warisan budaya kita. Oke guys, terima kasih. Ini masih ada 3. Karena pemurnian tidak mudah. Kalau empu-empu dulu harus puasa dulu 40 hari ya. Saya izin, saya minum dulu, ini agak ngos-ngosan, ini powernya gede tadi, dan ini jadi luar biasa. Sekarang kenapa saya gini itu karena tetap istilahnya saya menghormati para pembuatnya, empunya dulu gini. Nah, ini sudah aman, ini sudah aman ya. Tinggal nanti diminyaki, nanti saya ini sama inilah, saya belikan minyak, diminyaki. Tujuannya bukan untuk mendatangkan kodam lagi, udah beda ya. Jadi minyak nanti tujuannya untuk merawat besinya ini supaya tidak terjadi korosi atau awet, supaya tidak karatan gitu. Mungkin nanti akan saya cuci dan diminyaki gitu. Terima kasih banyak. Satu-satu dulu, saya kira langsung 3 atau 4 gini. Prosesnya sangat sederhana, ternyata tidak semudah itu ya teman-teman ya. Secara gaibnya tidak mudah. Ini masih ada nih, tadi datang lagi ya. Paling tidak gini maknanya, ketika kita sudah memberangkatkan para makhluk yang ada, yang ikut selama ini dalam benda pusaka ini, ketika sudah kita berangkatkan, artinya dia akan mengucap syukur. Kayak tadi kan dia pamit gitu kan, mengucap syukur. Artinya apa? Pahala itu tentunya yang merawat, yang ini dikasihkan ke saya, yang mengasihkan ke saya itu adalah langkah yang benar, dan dia yang akan mendapatkan pahalanya, bukan saya kan gitu. Kalau saya hanya mendapatkan bendanya gitu. Jadi memberangkatkan satu makhluk, apalagi 2 makhluk yang sepuh-sepuh ya, ratusan tahun kayak gini tuh kasihan kalau dia tinggal di dalam sini terus. Jadi sebaiknya diberangkatkan saja, nanti pahalanya ya ini langsung lari otomatis masuk ke yang ngasih ke saya. Ya saya juga dapat pahala juga kan gitu ya, pahala saya mungkin ini jadi rezeki saya juga kan gitu kan teman-teman. Oke, masih banyak ya benda ini dari teman-teman, dari kolega-kolega yang minta tolong ke saya untuk pemurnian barang-barang kayak gini. Ini saya bikin satu persatu saja, karena kalau berhadapan dengan kamera ini sebenarnya apa ya, nggak etis, tetapi nggak apa-apa demi teman-teman supaya tahu bahwa kita ini urusan kayak gini nggak mudah. Kalau mau ngerawat peninggalan leluhur ya harus benar-benar dimurnikan saja. Terus gimana caranya kalau mau minta tolong ke saya? Ya sudah, kirim barangnya ke saya, nanti saya bantu murnikan dan sebagainya. Tapi ya
Aduh, prosesnya juga tidak gampang dan tidak mudah ya. Gitu saja teman-teman, terima kasih banyak. Rahayu, rahayu, rahayu. Nanti kita ketemu di part 2 ya. Saya istirahat dulu. Matur sembah nuwun.